Anas ibn Malik meriwayatkan Rasulullah berkata, Allah menciptakan 70.000 malaikat dari wajah Ali ibn Abi Thalib, yang mereka lakukan hanya mencari pengampunan untuknya, untuk siahnya, dan untuk mereka yang mencintainya sampai hari kiamat. Ibn Abbas meriwayatkan setelah kembali dari haji perpisahan, Rasulullah berkata, "Wahai manusia, Jibril, Ruhul Amin, datang kepadaku dari Allah dan berkata, Wahai Muhammad, Allah berfirman bahwa dia rindu melihatmu. Maka persiapkanlah niat baik dan selesaikan apa yang harus kamu lakukan. Wahai manusia, waktuku telah berakhir dan aku bisa melihat kami pergi satu sama lain. Jadi, jika tubuh kamu telah meninggalkanku, jangan biarkan jiwa kamu melakukan hal yang sama. Wahai manusia, Allah tidak pernah menciptakan nabi yang abadi, dan aku tidak abadi. Allah berfirman dalam ayat Al-Quran ini, dan kami ingin menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Pahamilah bahwa Tuhanku telah memerintahkanku untuk meninggalkan surat wasiat untukmu. Pahamilah bahwa Tuhanku telah memerintahkanku untuk menunjukkan kepadamu bahtera penyelamat dan pintu rejeki. Kalian yang ingin bertahan hidup setelah aku dan aman dari godaan bencana harus berpegang teguh pada wilayah Ali ibn Abi Thalib. Dia adalah Siddiq Akbar dan Faruq Azam. Dia adalah imam dari semua muslim setelah aku. Mereka yang mencintainya dan mengikutinya akan berada di sampingku di tepi telaga Kautsar pada hari penghakiman. Aku akan melihat orang-orang yang menentangnya pada hari penghakiman, tetapi mereka tidak akan melihat aku. Mereka akan ditarik ke arah orang lain yang akan membawa mereka jauh ke dalam neraka. Kemudian Rasulullah berkata, Wahai manusia, aku telah memberi kalian nasihat terbaik, tetapi kalian tidak menyukai para penasehat. Aku mengatakan ini dan aku mencari pengampunan untuk diriku sendiri dan untuk kalian. Kemudian dia memegang kepala Ali dan mencium keningnya. Kemudian Rasulullah berkata kepada Ali, Wahai Ali, keutamaanmu tidak bisa dihitung. Aku bersumpah kepada Allah yang menciptakan benih dan menciptakan manusia. Jika semua makhluk mengakui untuk mencintaimu dan memahami kedudukanmu yang sebenarnya, maka Allah tidak akan menciptakan neraka. Imam Ali ibn Husain, imam keempat, meriwayatkan dari ayahnya yang meriwayatkan dari Amirul Mukminin. Rasulullah berkata, Allah telah mewajibkan kalian untuk mengikuti perintahku, dan dia telah melarang kalian untuk tidak mentaatiku. Dia telah mewajibkan kalian untuk mengikuti perintahku dan mematuhi Ali ibn Abi Thalib setelah aku. Dia adalah saudaraku, wakilku, dan pewaris ilmuku. Dia dari aku dan aku dari dia. Mencintai dia adalah iman dan membenci dia adalah kafir. Perhatian, siapapun aku maula mereka. Ali adalah maula mereka. Ali dan aku adalah bapak umat ini. Mereka yang tidak mematuhi ayah mereka akan dikumpulkan dengan putra Nuh pada hari kiamat. Nuh memberitahu putranya, Wahai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Dan anaknya menjawab, Aku akan mencari perlindungan ke gunung. Kemudian Rasulullah berkata, Ya Allah, dukung mereka yang mendukung Ali, kecewakan orang yang mengecewakannya, bersahabat dengan sahabat-sahabatnya, dan menjadi musuh dengan musuh-musuhnya. Kemudian Rasulullah mulai menangis. Para muhajirin dan ansar yang duduk di sekitarnya semuanya menangis. Setelah itu,
Tiga kelompok masyarakat berdiri dan mengucapkan selamat tinggal kepada Rasulullah. Imam Muhammad ibn Ali al-Baqi, imam kelima, meriwayatkan dari ayahnya, yang meriwayatkan dari Imam Husain ibn Ali, yang meriwayatkan dari Amirul Mukminin, yang mengatakan, Rasulullah mengatakan tentang ayat berikut ini, lemparkanlah olehmu berdua ke alam neraka jahanam semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Wahai Ali, pada hari kiamat ketika Allah mengumpulkan semua makhluk di gurun yang sama, kamu dan aku akan berada di sisi kanan arsy Allah. Dan Allah akan berkata, wahai Muhammad dan Ali, berdiri dan buang mereka yang membencimu, yang tidak beriman padamu dan tidak mentaatimu ke neraka. Ibn Abbas meriwayatkan Rasulullah berkata, aku bersumpah kepada Allah yang telah mengutus aku sebagai pemberi peringatan dan pembimbing bahwa arsy Allah tidak menetap, alam semesta tidak mulai bergerak, dan langit serta planet tidak diciptakan sampai setelah Allah menulis padanya, La ilaha illallah Muhammadin Rasulullah Aliyun waliyullah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah Rasul Allah dan Ali adalah wali Allah. Kemudian Rasulullah menjelaskan apa yang Allah katakan kepadanya dengan suaranya sendiri. Allah berfirman, wahai Muhammad, aku menjawab, labaik ya Tuhanku. Allah berfirman, aku Mahmud dan kamu adalah Muhammad. Aku mendapatkan namamu dari namaku dan aku membuatmu lebih unggul dari semua makhlukku. Tugaskan saudaramu, Ali, sebagai bendera hambaku untuk membimbing mereka ke agamaku. Wahai Muhammad, aku telah menjadikan orang-orang beriman sebagai yang terpilih, dan aku telah menjadikan Ali sebagai amir atas mereka. Oleh karena itu, aku mengutuk mereka yang memberi perintah kepada Ali, dan aku menyiksa mereka yang tidak mematuhinya. Tetapi mereka yang mengikutinya, aku akan membawa mereka lebih dekat kepadaku. Wahai Muhammad, aku telah menjadikan Ali imam kaum muslim, mereka yang memproklamirkan mendahului dia. Aku permalukan mereka, aku memenjarakan mereka yang tidak mematuhinya. Aku telah menjadikan Ali sebagai pemimpin dari semua penerus, dan aku telah menjadikannya pemimpin yang dimuliakan dari kaum mukminin. Dia adalah hujatku atas seluruh ciptaanku. Rasulullah berkata, pada malam Mi'raj, Allah menurunkan kepadaku 3 hal tentang Ali. Dia adalah Imam Ul-Muttaqin, Sayyidul Mursyalin, dan Qaidul Ghairul Mujahalin. Jabir ibn Abdullah al-Ansari meriwayatkan, Rasulullah mengatakan hal berikut tentang Ali ibn Abi Thalib. Dia adalah orang pertama yang beriman pada Islam. Dia adalah yang paling berpengetahuan. Dia adalah yang paling benar dalam agama. Dia adalah yang paling yakin. Dia yang paling sabar. Dia adalah yang paling pemaaf dan murah hati. Dia yang paling berani. Dia adalah imam dan khalifah setelahku. Ibn Abbas meriwayatkan,
Saya mendengar Rasulullah berkata, segera engkau akan diuji melalui kitab Allah dan Ali ibn Abi Thalib. Kemudian dia memegang tangan Ali dan berkata, ini adalah orang pertama yang beriman pada Muhammad. Pada hari penghakiman, dia akan menjadi orang pertama yang berjabat tangan denganku. Ali adalah kehormatan umat ini dan merupakan pembela antar hak dan batil. Ali adalah pemimpin orang beriman, dia adalah Siddiq Akbar. Ali adalah pintuku, siapapun yang ingin mendekatiku harus melakukannya melalui pintu ini. Dia adalah khalifahku setelah aku.